saudara, ini kan disebutkan ada 693 tabel dari ASN atau kemudian yang dia statusnya jadi PPT tadi mungkin ya, dari honorer. Itu yang dari sekian ini mana yang dia merupakan orang berkaitan dengan SK PTT itu? Total 693 dari 7 kecamatan. Bisa nggak saudara buktikan ini? Itu tadi yang mulia. Tadi kan itu bukti-buktinya yang mau dijelaskan oleh saksi ASN tadi. Ini harusnya bisa saudara buktikan ini kalau memang ada kaitannya. Kita bisa lihat ini. Apakah benar misalnya mulai dari kecamatan di mana nih? Di Pinonggulam, kemudian sampai ke Sungkup itu 17. Kemudian dan seterusnya ini kan totalnya ada 693. Ya. Nah ini saya yang mulia. Kalau tidak ada ininya nggak ada kaitannya dan tidak ada dalil saudara juga mengkaitkan dengan PPT di sini. PTT kaitannya dengan tadi pidato Bupati calon petahana pada saat Minggu Tenang yang menjanjikan kenaikan honor oleh PTT. Ya kan sangat clear di situ dikatakan. Itu kan makanya ini saya bilang hubungannya semua yang kami sebenarnya akan urai. Kenapa kami menganggap bahwa keterlibatan ASN, pendistribusian ASN? Karena yang jelas SK yang kami usahakan dari awal itu kami baru dapat setelah pemasukan bukti. Ya, artinya begini saudara, kami tidak menilai analisis saudara. Kita nilai adalah fakta yang ada di sini. Kami paham itu. Jadi kalau dibuat kesimpulan-kesimpulan begitu kan tidak bisa diserahkan kepada begitu saja. Nah sekarang yang tadi yang mau disampaikan oleh tadi kuasa pemohon itu gimana itu? KPU menjawab itu. Yang ada keterlibatan camat, sekda atau apa tadi yang disebutkan di permohonannya halaman 16 itu. Itu kami tidak tahu itu, Pak Yang Mulia. Atau Panwas gimana? Pernah ada laporan mengenai soal itu enggak? Kalau mungkin secara informasi awal, kami memang melihat di Facebook atau apa, tapi kami sudah klarifikasi langsung ke Sekda dan semua terkait itu ternyata cuma foto-foto tidak berkaitan dengan adanya pemilihan. Yang itu, yang dianggap kampanye terselubung itu? Iya. Ya, yang dianggap kampanye terselubung, ya oleh Sekda, Kepala Dinas, Camat, ASN dan aparat desa itu. Pernah ada laporan mengenai soal itu enggak? Siap, tidak ada. Tidak ada. Nah, itu yang dari KPU ada bantahan mengenai soal itu atau ada keterangan saudara yang lain mengenai soal itu? Tidak ada, karena kami tidak mengetahui itu. Tidak mengetahui. Ya. Jadi kepada saudara tidak pernah diajukan keberatan mengenai soal itu? Tidak. Yang tadi yang mulia, terima kasih atas kesempatannya untuk kami sedikit menjelaskan terkait dengan di dalam sebenarnya Panwas ini paham apa yang namanya temuan dan apa yang namanya laporan. Ini fakta sudah terungkap di media sosial, itu di mana-mana ada kampanye 2 jari yang dilakukan oleh Sekda dan ASN lainnya. Terakhir kami mau sampaikan, terserah ini mau dibahas di meja ini atau tidak Yang Mulia, bahwa pada akhir masa jabatan Bupati Bola Mongondo Utara itu seharusnya berakhir pada tanggal 5 September. Nah, pada tanggal 30 Juli itu kepala daerah memberhentikan 3 kepala dinas. Seharusnya itu bertentangan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Itu kemudian telah kami laporkan di Panwas. Nah, lucunya itu Panwas hanya mendorong ini kepada pidana pemilihan. Bukan menjadi administrasi pemilihan. Harusnya itu bertentangan dengan mendapatkan sanksi administrasi Yang Mulia. Nah, itu yang didorong oleh Panwas. Panwas ini paham aturan, tapi itu yang kami bilang. Ini skenario awal yang sudah didesain oleh penyelenggara. Itu kesimpulan saudara. Nanti biar kami yang menilai itu kan. Kalau itu. Aduan kami setelah kami pernah dorong terkait dengan pemberhentian kepala dinas 3 kepala dinas ini ke Panwas.
Panwas kemudian membuat kajian, ini didorong hanya ke Gakumdu. Padahal jelas-jelas ada administrasi pemilihan di situ. Kami sebenarnya memasukkan ini sebagai bukti, tapi lagi-lagi kami khawatir jangan sampai majelis menolak. Ini pelanggaran, ini bukan sampah yang mulia. Ini jelas-jelas ada pelanggaran administrasi. Harusnya bupati itu tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon, itu bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang 10/2016. Ya, itu kan jelas. Kalau itu kan kami tidak punya kewenangan. Benar yang mulia. Telah kami dorong ini yang mulia. Nah sekarang ketika Panwas tidak mau melaksanakan itu, kami mau lari kemana? Hak konstitusional kami kemana? The Guardian of Constitutional itu hanya ada di Mahkamah Konstitusi. Kami bingung, kami mau lari kemana? Kami telah melaporkan ini ke Panwas Sulawesi Utara. Blank juga, kita ke Bawaslu Sulawesi Utara. Saudara melaporkan, ada bukti laporannya? Ada yang mulia, kami jelas, kami melaporkan, kami telah bahkan SK pemberhentian kami bawa yang mulia. Saudara, bagaimana Panwas mengatakan tidak ada persoalan itu gimana? Yang mana saudara anggap tidak ada persoalan itu? Tadi berapi-api gitu sampai kertas mau menyala sendiri itu gimana itu? Siap yang mulia. Kalau laporan terakhir ini kami tangani dan kami sudah kembalikan teruskan ke. Yang terakhir yang mana yang maksudnya? Ini yang dimaksud oleh. Yang kepala dinas itu? Iya. Terus ini di sini yang dimaksud oleh pemohon ini bahwa paslon telah menonjolkan. Kemudian setelah kami klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan bahwa itu bukan mutasi, tetapi itu adalah sanksi ASN yang dilakukan oleh ASN itu tersendiri. Kalau ada ASN yang melanggar, menurut pengetahuan saudara Panwas, siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi? Itu harusnya ke KSN. KSN. Dalam hal ini terbukti enggak ada pelanggaran itu? Kalau diklarifikasi tidak terbukti. Tidak terbukti. Karena bukti yang mulia, kami mau menyanggah itu bahwa surat dia telah menanggapi itu yang mulia. Dia bilang ada pelanggaran administrasi pemilihan pada bukti klarifikasi awal. Berita acaranya jelas. Dia bilang ada pelanggaran di situ, ada pelanggaran administrasi. Faktanya kemudian pelanggaran administrasi hanya didorong pada pidana pemilihan. Di situ ada Gakumdu. Itu yang kami bilang ini skenario awal yang mulia. Jelas sekali di sini. Kami mau lari kemana yang mulia kalau bukan di Mahkamah Konstitusi? Ya kami juga tidak bisa kalau tidak mempunyai kewenangan. Kami sudah sampaikan dari tadi. Kami tidak bisa mengambil kewenangan lain. Itu sudah saudara sampaikan ya, yang tadi dibilang pecah perspektif itu. Kalau tidak ada kewenangan kami kan tidak bisa kami mengambil itu. Cuman kami perlu mengklarifikasi beberapa hal yang berkait dengan misalnya kalau ada pelanggaran administratif tentu harus ada diteruskan. Tapi kalau yang berkaitan dengan pidana pemilu itu tentu ada tindakannya. Kami tidak bisa dong menilai itu sesuai dengan. Kalau kompetensi absolut kami sampai mencapai itu semuanya bisa ditangani di sini. Kan ini kan sudah ada perubahan dalam hukum positif yang tidak mungkin kami ambil alih. Tapi ya itu lain lagi. Silakan yang mulia. Iya, saudara pemohon kan Anda tahu kasus yang Wali Kota Makassar itu. Meskipun sekali lagi ini bukan kewenangan mah. Step-stepnya kan Anda tahu upaya-upaya hukumnya apa. Apa yang Anda peroleh dari Panwas, mestinya kalau tidak puas apa upaya hukumnya? Yang mulia, kami telah lakukan. Kami ke Bawaslu Sulut. Nah, terus? Tidak ada tindak lanjut sampai hari ini. Kami ke Bawaslu RI telah kami masukkan yang mulia. Tidak ada kejelasan sampai hari ini. Mestinya sampai ada putusan. Kemudian tidak ada legal standing nanti ke Mahkamah. Siap, makasih yang mulia. Seharusnya sampai ada putusan sehingga dari putusan itu akan jelas upaya-upaya hukum apa yang mestinya bisa Anda ambil. Persis itu case-nya seperti Wali Kota Makassar. Anda kan orang Makassar ya, maaf ya. Kan persis itu. Karena ada mutasi ya kan itu, kemudian memang dides. Tapi kemudian pihak lawan juga punya upaya hukum. Sampai ke MK itu. MK memang akhirnya kemudian kita menyikapi kenapa putusan yang Panwas terakhir ini kemudian tidak dirujuk oleh Mahkamah. Karena apa? Karena itu memang justru KPU itu melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Itu sebenarnya, tapi saya tidak ingin apple to apple menyamakan persis, tapi paling tidak lawyer ini kan tahu bahwa mestinya ada step-step yang harus diambil dengan pelajaran Wali Kota Makassar itu. Berjuang sampai ada keputusan dari Panwas mestinya kan. Baru itu yang kemudian di-challenge di TON sampai ke Mahkamah Agung kan begitu. Hari ini kalau dipersoalkan memang sekali lagi itu memang bukan
Karena itu sudah menjadi kewenangan lembaga lain seperti yang disampaikan. Izin Yang Mulia. Saya kira apa yang disampaikan oleh Yang Mulia betul, hanya memang kita tidak ada produk hukum yang bisa menjadi dasar kita untuk menjadi objek persoalan. Katakanlah kita mau lari ketun. Kan diberhentikan Yang Mulia. Artinya tadi yang dijelaskan oleh ahli, ketika tidak ditindaklanjuti itu juga bagian dari tindak lanjut Yang Mulia. Nah, dia berhentikan ini barang, mohon maaf Yang Mulia, diberhentikan ini aduan kami, sehingga tidak ada produk hukum yang terlahir di situ. Ya, sehingga kan tidak bisa dijadikan. Ya, itu bukan kemudian serta-merta menjadi pendapat Mahkamah. Benar Yang tidak Mulia. Pernah. Terima kasih. Dan tidak selalu mempedomani keterangan ahli itu. Betul. Sehingga Yang Mulia, dapat juga. Ini hanya kemudian kami men-challenge apa yang disampaikan oleh Panwaslu bahwa siap tidak ada, siap tidak ada, siap tidak ada. Dari tadi setiap pertanyaan siap tidak ada pelanggaran, tidak ada pelanggaran. Ini fatal Yang Mulia. Ada pelanggaran administrasi. Di mana kemudian kami hanya didorong, izin Yang Mulia, kami hanya didorong untuk didorong ini ke DKPP. Kalau DKPP maka konsekuensinya hanya 3 Panwas yang mendapatkan sanksi. Tapi bagaimana dengan hak konstitusional daripada warga negara yang memilih pasangan calon kami? Ini persoalannya. Kami kemudian dalam posisi ini tinggal mengharapkan bagaimana Mahkamah Konstitusi bisa menjaga konstitusi ini dengan benar. Anda masukkan enggak sebagai bukti tindak lanjut Panwas bahwa itu ada pelanggaran administrasi? Yang Mulia, di dalam persidangan kita kan dari bulan Juli. Itu Anda masukkan enggak sebagai, kan Anda mengatakan tadi ada mutasi yang semestinya tidak boleh dilakukan 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Iya. Itu kan tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan itu konsekuensinya memang diskualifikasi. Iya, benar Yang Mulia. Tapi mekanismenya kan diskualifikasi harus berdasarkan rekomendasi Panwas. Panwas Yang Mulia. Saudara sudah lapor ke Panwas. Sudah Yang Mulia. Panwas mengatakan betul ada pelanggaran. Ada pelanggaran didorong administrasi. Gakumdu, bukan Yang Mulia. Dibilang ini pidana, bukan administrasi. Kemudian Gakumdu menyatakan, kebetulan di sini ada Gakumdu juga Yang Mulia. Gakumdu bilang bahwa tidak ada tindak pidana. Ya memang tidak ada tindak pidana. Karena memang di situ bukan tindak pidana. Ini pelanggaran administrasi. Jelas-jelas di pasal 71. Anda masukkan enggak di Mahkamah Konstitusi? sebagai bukti? Di Mahkamah, tidak Yang Mulia. Peristiwanya terjadi 30 Juli. Sidang telah sudah berlangsung. Maksud saya kan ini, Panwas sudah mendorong itu ke Gakumdu. Iya benar. Ada enggak buktinya? Ada Yang Mulia. Ada. Dan kemudian ada berita acara dari Gakumdu. Ini tidak bisa ditindaklanjuti. Ini bukan pidana pemilihan. Ini bukan pidana tapi administrasi. Iya, ini dia tidak bilang administrasi. Ini tidak bisa ditindaklanjuti. Ini hanya tidak ada temuan tindak pidananya. Ya jelas karena ini memang bukan tindak pidana. Mestinya Anda masukkan sebagai bukti itu. Kita akan masukkan, sekali lagi kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kami kesempatan memasukkan dokumen-dokumen ini dalam bukti kami Yang Mulia. Karena ini sangat penting dan berhubungan erat dengan hak konstitusional pasangan calon kami ini Yang Mulia. Enggak, itu kalau dalilnya seperti itu kan itu artinya sudah semula saudara sudah paham itu. Kalau memang tidak ditindaklanjuti, itu mestinya dari awal sudah bisa sampaikan bahwa ini ternyata tidak ditindaklanjuti oleh pemohon dengan alasan bahwa ini bukan tindak pidana. Yang Mulia, itu kan, peristiwa itu terjadi setelah kita mulai sidang Yang Mulia. Di pasal 71 itu 6 bulan sebelum sampai dengan akhir masa jabatan. Di situ. Nah peristiwa itu terjadi pada tanggal 30 dan kita ini telah mulai bersidang ini dari tanggal 6. Kita telah mengajukan ini. Begini, saudara kan tidak bisa juga menganggap itu sebagai grand design dengan kesimpulan saudara sendiri, tidak bisa juga. Artinya pertimbangan saudara mengapa saudara tidak mengambil itu kan kalau penyelenggara dianggap tidak profesional, apa tindakan yang bisa diambil? Hanya didorong ke DKPP. Terus apa yang keberatan saudara kenapa tidak saudara laporkan ke DKPP? Ini juga pernah terjadi misalnya di Kota Gorontalo Yang Mulia. Di DKPP hanya terhadap calonnya, tetapi tidak masuk pada pokok perkaranya, itu putusan DKPP. Tapi kan saudara tidak bisa suuson seperti itu dong. Tidak Yang Mulia. Ini juga tetap akan kami masukkan ke DKPP. Prosesnya kan ada. Prosesnya waktu itu kan mestinya itu. Bahwa tanggal 30 Juli Yang Mulia. Baru-baru ini kejadiannya itu. 30 Juli. Kan bukan hanya kasus ini, kan yang kasus yang lain yang mirip-mirip seperti itu kan sebelumnya sudah ada juga. Orang keterlibatan ini itu dan segala macam itu kan sudah ada juga, bukan hanya dalam kasus yang saudara bela yang saudara sampaikan saat ini, bukan hanya poin ini. Tadi poin yang lain yang mirip-mirip begitu kan ada juga. Mestinya kan bisa saudara dorong juga
dibawa ke buktinya disampaikan, apa tindak lanjutnya dan sebagainya. Ya seperti dalam kasus Makassar itu kan sampai titik darah yang penghabisan itu dia, ibaratnya seperti itulah. Betul, yang perjuangannya. Nah dengan begitu kan mahkamah kemudian mempunyai deskripsi yang jelas mengenai duduk persoalan itu. Dan apa kemudian tindakan yang bisa diambil. Semasi dalam kewenangan mahkamah tentu itu akan Terima kasih yang mulia. Posisi Kabupaten Bolango Mongondo Raya sedikit berbeda terkait dengan waktunya karena proses pemberhentian itu dilakukan setelah pemungutan suara. Berbeda dengan Makassar yang dilakukan itu sama dengan Kota Gorontalo didiskualifikasi sebelum pemungutan suara. Kalau ini dilakukan pemberhentian itu setelah pemungutan suara. Tetapi berdasarkan pasal 71 itu 6 bulan sebelum sampai dengan akhir masa jabatan. Akhir masa jabatan yang bersangkutan ini sampai dengan tanggal 5 September. Dan sampai hari ini beliau masih menjabat. Kalau begitu, maka logika kami pasal 71 itu ada hubungan erat dengan pasal 71 ayat 5 tentang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Itu telah kami laporkan ke Panwas. Apa Panwas lakukan itu? Dia terima aduan ini, kemudian dia bilang ini ada pelanggaran administrasi sehingga didorong ke Gakumdu. Gakumdu bilang ini tidak ada pidananya. Nah, di mana di sini kami mau mencari keadilan yang mulia? Nah, kami kemudian lari ke Bawaslu Sulut. Kami berharap suara kami ini bisa didengar oleh Bawaslu RI. Kami telah maju ke Bawaslu RI. Kami dorong ini di Bawaslu RI. Sampai dengan hari ini tidak ada tindak lanjut. Bagaimana kami mengambil legal standing untuk ke Mahkamah Agung? Kalau tidak ada putusan sama sekali dari lembaga peradilan. Itu yang membingungkan kami yang mulia. Enggak, Bawaslu itu saudara laporkan enggak? Sampai tidak ada tindak lanjut itu sampai sekarang. Sudah ini? Yang mulia, kami telah masukkan. Enggak, yang bawakan saudara katanya dari ini lalu maju ke Bawaslu Provinsi. Iya. Lalu sampai ke Bawaslu RI. Bawaslu RI. Tidak ada tanggapan dari Bawaslu Sampai Provinsi. Sampai dengan detik ini kami tidak menerima dokumen apa-apa. Kan saudara bisa mengambil tindakan kan? Kalau tidak ada laporan tidak ditindaklanjuti. Izin yang mulia. Saya kira begini persoalan. Mohon maaf ini sekali lagi saya masih trauma dengan yang pertama tadi. Kan sebenarnya ketika ada pelanggaran administratif ini kita laporkan itu ke Panwaslu, sekarang Bawaslu Kabupaten itu kan sebenarnya dia ada dua pilihan. Ini barang didorong ke sengketa atau ke pidana. Dia sadar bahwa ini adalah sengketa. Tapi dia pintar, saya mohon maaf untuk ini. Dia dorong ini ke pidana, lalu kemudian karena memang bukan pidana, maka keluarlah produk dari Gakumdu bahwa ini tidak cukup unsurnya. Dia hindari untuk mengeluarkan putusan. Katakanlah dia mengeluarkan produk hukum mengatakan bahwa ini tidak kami tolak. Dengan menolak, mengeluarkan saja keputusan, maka dia memberi tiket ke kami untuk maju ke PT Tun. Nah, kecerdasan quote and quote mereka ini adalah dia tidak mengambil keputusan menjadi modal kami ke PT Tun. Tapi mengeluarkan produk yang kami tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sendiri menjadi bagian ketika kami persoalkan ini ke Bawaslu pusat, lalu Bawaslu pun kemudian mengatakan ke kami, tapi kemudian tidak mengeluarkan apa-apa, malah dia menjanji dengan mengatakan kami akan tindak lanjuti hari ini atau besok. Tapi sampai saat ini tidak mereka lakukan. Maksud saya begini, dari tadi saya juga terganggu ketika beliau-beliau selalu mengatakan iya, tidak ada masalah. Benar, tapi kelihatan sekali dia menggeser masalah ini untuk kemudian tidak membuat produk. Dia menyadari bahwa ini pelanggaran administratif. Tapi dia tidak mau sikapi dalam segi administratif karena akan mengeluarkan keputusan yang menjadi tiket kami maju ke PT Tun. Jadi kami ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali memang kami melaporkan ke DKPP. Tapi dari awal kami tidak pernah mau menghukum mereka di DKPP. Tujuan akhir kita bukan itu. Kalau dalam perspektif kami ya terus terang kami ingin mendiskualifikasi. Enggak, tapi kan saudara tidak bisa sebenarnya, tidak boleh sebenarnya bersikap seperti itu. Karena DKPP itu diadakan sebagai mekanisme kontrol khususnya terhadap profesionalitas dan etik kan. Kan harus ada, tapi kalau misalnya sudah ada dari DKPP, itu kan bisa paling tidak sebagai bukti petunjuk kan buat ini. Buat mahkamah. Atau setidak-tidaknya saudara bahwa sudah melapor ke situ dengan alasan, misalnya, ini yang sesungguhnya ini adalah suatu pelanggaran administratif didorong ke misalnya ke pidana, sehingga ini menunjukkan ketidakprofesionalan dari penyelenggara, kan itu bisa alasan saudara ke DKPP kenapa tidak ambil itu, sehingga. Tapi yang mulia mohon maaf sekali lagi, DKPP kan kami tahu ujungnya sanksi administratif. Kami merasa kami tidak pada posisi yang ingin mengambil itu. Kami ingin memperoleh tiket ke PT Tun. Yang mulia. Ya, coba kalau begini kami ini akan mendorong sebentar.
Anda menginginkan adanya mutasi ini berdasarkan Undang-Undang Pilkada, ya kan? Lapor ke Panwas, lapor ke Bawaslu untuk segera bisa diproses. Prosesnya, rekomendasinya apa? Rekomendasinya pasangan calon yang terpilih itu bisa digugurkan gitu kan? Ya kan? Tapi ternyata nggak diproses. Mentok di situ kan? Sekarang misalnya gini, kalau untuk memperkuat itu, orang-orang yang dimutasi atau orang-orang yang dipecat oleh bupati, kita minta, kalau diminta oleh saudara untuk melakukan PT-UN untuk membatalkan proses pemecatan yang tidak benar karena berkaitan dengan pemilu, pilkada. Nanti ada putusan PT-UN itu Anda jadikan dasar untuk memperkuat ke Bawaslu, minta untuk dibatalkan karena ini anunya tidak memenuhi syarat. Itu kan mungkin bisa dilakukan. Ya kan? Ini orang yang dipecat terima, tapi yang tidak terima saudara karena ini melanggar ini kan? 3 kepala dinas itu sudah melaporkan ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Nah Negara. kan sebetulnya surat pemecatan itu bisa menjadi objek di PT-UN. Sengketa di PT-UN. Benar yang mulia, kami telah berhitung skema waktu di situ yang mulia. Skema waktunya kayaknya memenuhi syarat karena apa, sebelum dilantik kan? Iya, di dalam PT-UN kan kita berhitung persidangan di PT-UN berapa lama kita bisa menyelesaikan sampai putusan Mahkamah Agung dan peninjauan kembali. Menunjukkan ada usaha. Speedy trial itu. Iya, speedy trial ya. Ya itu ini speedy trial sebenarnya terbuka di Panwas yang mulia. Ada peluang untuk menjadi sengketa di Perbawaslu 13 itu membuka peluang untuk sengketa di situ. Setelah mendapatkan berita acara kemudian ada sengketa. Kami mengajukan itu sebagai laporan dan sebagai sengketa. Tetapi Panwas Kabupaten Bola Mongondo Utara menolak, tidak mau menjadikan ini sengketa. Di situ persoalannya yang mulia. Ini yang menurut kami sangat berbeda. Kasus Bola Mongondo Utara ini sangat berbeda, apalagi terkait dengan tidak memenuhinya syarat sebagai pasangan calon di situ. Tapi kalau apakah yang mulia kami diperkenankan untuk bisa memasukkan bukti termasuk dengan bukti yang tadi itu untuk kami ajukan di persidangan yang mulia ini untuk mendapatkan kebenaran hak konstitusional kami. Silakan dimasukkan itu untuk kami pertimbangkan. Siap. Karena memang rezim waktunya sudah nggak ada. Sebab harusnya kalau saudara mengajukan bukti tambahan, ketika tadi sidang dibuka saudara menyampaikan bahwa kami akan mengajukan bukti tambahan, sehingga kami akan sempat verifikasi. Itu kan persidangan saudara sudah beberapa kali beracara di sini kalau seingat saya, kan saudara tahu prosedur itu. Di awal bisa menyampaikan itu kan. Kalau ini kapan kami verifikasi nanti? Pengesahannya kapan? Kan sudah tidak mungkin. Ya kalau mau memasukkan itu boleh saja, tapi belum tentu dipertimbangkan seperti kata yang mulia tadi. Nah itu yang jadi persoalan. Karena kita kan diikat oleh hukum acara juga kan itu mahkamah ini. Tambahan tadi sebenarnya kalau TON itu kan ada di trial. Di Mahkamah Agung tidak salah hanya 14 hari loh. Tapi coba nanti Anda buka kembali. Bisa juga kami karena sudah lama kami tinggal dan bisa juga tidak tepat, tapi itu jelas speedy trial. Dan satu step tidak ada PK juga, itu langsung, makanya langsung final dan mengikat yang kasus Makassar itu langsung ditindaklanjuti oleh KPU Kota Makassar. Tidak ada PK lagi, sudah selesai. Atau katakanlah tidak speedy trial misalnya. Paling tidak mahkamah itu kan mempunyai gambaran lalu petunjuk bahwa saudara memang sudah melakukan usaha itu. Tapi kalau tidak ada kan tidak bisa kami mengikuti jalan pikiran saudara karena kami sudah berhitung waktu ini bahwa tidak diajukan. Nah itu kan di Mahkamah Agung telah kami ajukan. Sebenarnya kami mencoba dalam berita acara awal yang disampaikan di dalam surat yang dikirim ke kami itu ada surat yang berbunyi bahwa permohonan tidak dapat diterima. Berdasarkan dokumen itu kami mencoba sekali lagi yang mulia untuk melakukan permohonan ke Mahkamah Agung. Tetapi sampai dengan hari ini juga itu on the track di Mahkamah Agung telah kami ajukan pada bulan Agustus awal-awal kemarin. Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi. Permohonan apa yang saudara ajukan? Permohonan sengketa yang mulia. Sengketa? Sebenarnya karena kami tidak ada tiket saja ini. Kami mencoba melakukan permohonan itu untuk melakukan
kalau bahasa kira-kira melakukan penerobosan terkait dengan itu, karena tidak ada kami mendapatkan tiket. Kami mencoba surat yang dikirim ke kami jadikan sebagai objek sengketa. Padahal itu hanya surat biasa tentang menyatakan bahwa permohonan tidak dapat ditindaklanjuti oleh Gakumdu. Itu yang kami coba ajukan, karena hanya itu yang bisa kami ajukan, Yang Mulia. Tidak ada tiket lain. Ya, ya itu tadi jalannya sudah kami sampaikan pada saudara, walaupun itu sebenarnya sudah di luar konteks dari yang didalilkan dengan persoalan yang menjadi kewenangan mahkamah, tetapi ya itulah, karena ini sidang terbuka, sudah kita buka, sudah kita dengar semuanya. Saya kira dari mahkamah apa ada yang lain? Ya, silakan Pak Ketua. Ya, baik. Jadi apa yang ada dalam persidangan ini terbuka akan dijadikan bahan pertimbangan nanti ya. Sekarang saksi dari pihak terkait ada 2 orang, Pak Desmond Pua dan Pak Diding Talibo. Siapa lebih dulu? Yang lebih dahulu Diding Talibo, Yang Mulia. Talibo. Siapa? Diding Talibo. Pak Diding Talibo. Ya. Itu di depan masih ada agak kosong, bisa Bapak duduk di depan nggak di situ? Di samping situ aja. 2 orang Bapak, mungkin Bapak kuasa bisa geser ke situ. Oh ya, cukup 2 orang, saya kira udah cukup di situ. Silakan biar kami bisa lihat langsung. Ya, silakan duduk Pak. Pak Diding mau menerangkan apa ini? Sebelum menerangkan, Pak Diding sebagai apa? Waktu dalam kejadian atau dalam kesaksian yang akan Bapak terangkan ini? Terima kasih Yang Mulia. Saya sebagai saksi di TPS 1, Desa Bolang Itang 2, Kecamatan Bolang Itang Barat. Saksi mandat dari saksi mandat? Paslon nomor urut 2. Saksi mandat pasangan nomor urut 2 ya? Ya, apa yang Bapak mau terangkan? Saya sebagai saksi di TPS 1 Desa Bolang Itang 2, masalah yang ke-8 orang yang menggunakan hak pilih. Yang tadi itu? Ya. Yang dibilang itu? Ternyata yang ke-8 yang dimaksud tadi tidak ada, Yang Mulia. Tidak ada. Di TPS 1. Yang ada semua terdata di DPT dan menggunakan C6 KWK. Jadi intinya saudara Pak Diding menerangkan sama dengan yang diterangkan oleh Ibu tadi itu? Sama Yang Mulia. Bu, siapa namanya? Bu Meti ya? Bu Meti tadi ya, benar ya? Yang menerangkan itu, ya. Jadi orang itu memang ada dalam DPT? Tidak ada yang ke-8 yang dimaksud tadi Pak, Yang Mulia. Yang 8 orang itu tidak ada? Tidak terdaftar di DPT. Sehingga tidak mungkin memilih? Ya. Oh begitu. Ya, Yang Mulia. Ya. Saudara tahu, saudara saksi tahu di situ apakah ada keberatan pada saat itu? Tidak ada Yang Mulia. Tidak ada, karena sudah diterangkan bahwa itu tidak ada dalam DPT begitu ya? Iya. Terus apalagi yang mau Bapak terangkan? Cukup Yang Mulia. Hanya itu saja ya? Iya. Karena berkaitan dengan itu. Ya. Baik, kalau gitu Pak Desmond Pua. Pak Desmond sebagai apa ini? Pada waktu kejadian yang Bapak mau terangkan itu? Makasih Yang Mulia. Saya sebagai saksi luar, Pak. Saksi luar dari pasangan? Paslon nomor urut 2. Pasangan nomor urut 2. Ya, kalau pasangan nomor urut 3 pasti di situ duduknya ya. Ya, jadi Bapak mau menerangkan apa ini? Sama seperti ini, Pak. Tidak ada kejadian sama sekali di TPS. Oh, menerangkan cuma itu yang 8 orang itu saja? Iya, Pak. Yang ternyata tidak ada itu juga? Tidak ada, Pak. Jadi baik dari saksi luar maupun saksi dalam? Sama-sama tidak menyaksikan ke-8 orang itu, Pak. Ke-8 orang itu, jadi ya. Cuma itu saja ya? Ma itu Yang Mulia. Dari saya cukup yang mulia. Dari yang lain ada? Tidak ada lagi. Cukup. Baik. Dari kuasa pihak terkait ada? Cukup? Ya, cukup. Pemohon dulu, pemohon. Pemohon, kuasa pemohon ada? Cukup Yang Mulia. Dari pemohon ada yang cukup, mau didalami juga? Cukup ya. Juga, ya. Jadi semua cukup ya? Kalau begitu kan sekarang. Oh. Ya. Dari Panwas
ada hal-hal yang ingin disampaikan? Siap, cukup Yang Mulia. Cukup. Ya, itu yang tadi dibilang siap cukup itu jadi keberatan dari pemohon. Kalau gitu saya aja yang tanya sekarang untuk Panwas ini. Bagaimana tentang dalil pemohon mengenai pemilih di bawah umur? Nah, tentang pemilih di bawah umur yang kata pemohon itu ada 8 orang. Gimana? Dari menurut penguatan dari Panwas. Apa sama dengan keterangan saksi itu tadi atau bagaimana? Atau ada saudara tambahan atau siap cukup juga? Siap, cukup. Hah, cukup. Jadi tidak ada itu yang pemilih di bawah umur itu? Siap, tidak ada. Tidak. Terus, ya, yang mengenai dugaan itu, pengguna DPTB yang tidak terdaftar di ATB, yang jumlahnya katanya 2.348, bagaimana menurut Panwas ini? Siap, tidak. Tidak apa? Tidak pernah dilaporkan atau tidak ada atau bagaimana? Siap, tidak pernah ada. jadi temuan? Ya, siap. Tidak ada temuan, tidak ada laporan. Tidak ada temuan, tidak ada laporan. Dan apa? Tidak ada pengaduan sama sekali mengenai soal itu? Siap, tidak ada. Tidak ada. Kemudian ada juga katanya ada penghilangan nama orang dari DPT, ada 8 orang. Bagaimana? Siap, tidak ada laporan. Tidak ada laporan? Siap. Terus katanya ada pemilih dari luar itu 2 orang. Bagaimana menurut Panwas itu? Siap, tidak ada. Tidak ada. Ini katanya menurut Panwas ini ada kedua orang itu namanya Frans Yusuf Tontik dan perempuannya bernama Indriati Mamonto. Dia itu yang oleh pemohon didalilkan sebagai orang luar itu sesungguhnya orang mana ini? Frans Yusuf Tontik dan Ibu Indriati Mamonto ini. Ya, terima kasih Yang Mulia. Pemohon Yang Mulia. Hah? Pemohon. Itu dari satu provinsi masih di Sulawesi Utara, tetapi bukan di Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Iya, saya bukan tanya ke siap. pemohon, saya mau nanya ke Panwas justru karena kan ini ada di dalil saudara. Saya bukan menanyakan Anda. Saya mengecek yang di dalil Anda. Gimana? Siap, tidak ada laporan dan tidak ada temuan. Tidak ada laporan. Mohon izin Yang Mulia. Siapa ini? Ya, Ibu siapa tadi? Dayanti Damopoli. Ibu Damopoli, gimana Ibu? Terkait untuk yang dikatakan bahwa dari luar daerah. Nah, di sini kami ketika menetapkan DPT maupun DPTB pada hari H pemilihan harus disesuaikan dengan alamat KTP yang tertera. Nah, pada saat pemilihan yang bersangkutan masih terdaftar di Dukcapil dengan alamat di desa tersebut, yaitu alamat masih berada di Desa Bohabak 2, kemudian Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolang Mongondo Utara. Nah, untuk KTP dikatakan bahwa berada di luar daerah. Memang benar berada di luar daerah, akan tetapi hanya mencari nafkah berada di luar daerah. Kemudian setelah diajukan ke Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan berada di luar daerah, tetapi KTP yang bersangkutan baru dipindahkan beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya pada tanggal 8 Agustus 2018. Terima kasih Yang Mulia. Jadi sebelumnya dia masih penduduk desa Bolangitang itu? Iya, pada tanggal 27 Juni 2018 pada saat pemilihan yang bersangkutan masih status warga desa Bohabak 2 dengan dibuktikan KTP elektronik. Terima kasih Yang Mulia. KTP elektronik dan di DPT terdaftar nggak dia? Di DPT terdaftar karena pada saat pendataan yang bersangkutan masih berstatus warga desa tersebut.
Dia menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilih yang mulia. Ya. Jadi gitu. Yang mulia. Ya, siapa ini? Izin yang mulia. Tunggu, sabar dulu. Sabar dulu. Sebentar dulu, Ibu, ini ada dari saya mau perkenan saya mau ke Panwas. Panwas selama proses pilkada di kabupaten ini, Bolaan Mongondo Utara ini, bisa enggak diceritakan kepada kami kira-kira bentuk-bentuk pengawasan apa saja yang dilakukan yang itu untuk menjaga agar pemilu itu berkualitas. Jangan jawabnya siap tidak ada. Kalau itu tidak perlu ada Panwas nanti di kabupaten saudara nanti lagi. Tolong diceritakan. Karena dari tadi tidak ada penjelasan Anda yang elaboratif terkait dengan semua klaim yang dinyatakan itu. Jadi tolong dinyatakan, jangan-jangan memang tidak perlu lagi ada Panwas di tempat saudara setelah ini. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami dari Panwas melakukan pencegahan. Yang pertama, sebelum melakukan tahapan-tahapan dalam pilkada, kami sudah memberikan himbauan-himbauan baik kepada pemerintah daerah sebagai stakeholder, kepada Tripika, dan kepada Sangadi-Sangadi Kabupaten Bolaan Mongondo Utara, di mana semua yang dilarang atau yang tidak bisa dilanggar oleh peserta maupun masyarakat, itu sudah kami lakukan upaya-upaya untuk dalam pencegahan. Kemudian kami melakukan kegiatan-kegiatan dalam pencegahan, yaitu bersama-sama berpartisipasi aktif. Oke. Siap. Itu normatif sekali. Dan saya ingin dapat penjelasan saudara ketika ada laporan soal soal pemberhentian itu, soal mutasi itu, lalu saudara merekomendasikan ini ke Gakumdu ya, kan itu ceritain tadi. Apa argumentasi saudara mengatakan bahwa ini bukan administratif tapi pidana? Kalau Gakumdu kan pidana kan? Apa argumentasinya? Terima kasih yang mulia. Saya katakan kalau ini pidana, kalau apabila terjadi benar dilakukan oleh paslon tersebut mutasi atau pemberhentian, itu maka saya anggap adalah pidana. Makanya saya teruskan ini ke Gakumdu. Tapi setelah dikaji di Gakumdu bahwa kata dalam SK yang dimaksud oleh pemohon itu tidak terdapat tidak terdapat mutasi atau pergantian. Tetapi yang ada di SK itu adalah sanksi pidana bagi ASN yang telah melanggar aturan di PP 53. Jadi yang dimaksud pidana di sini yang dituntut oleh pemohon adalah pidana yang dalam Undang-Undang 10. Tapi setelah dilakukan kajian tidak ada sama sekali yang terkait dengan pidana, sehingga kami menyarankan dalam kesimpulan kami bahwa yang dilanggar oleh atau yang diberikan sanksi oleh petahana ini itu semata-mata karena memang urusan di intern sebagai pemerintah dengan bawahannya, dan kami tidak masuk. Jadi kalau urusan intern itu tidak urusan administrasi ya? Iya, itu dalam administrasi, tapi setelah... tunggu dulu, itu administrasi lalu apa? Itu pertama kami kaji sebagai administrasi, tapi setelah disinkronkan bahwa yang dilanggar, ini yang menurut pemohon ini pelanggarannya pidana, tapi setelah dilihat itu adalah PP 53, sanksi yang semestinya memang sudah wajib diberikan oleh Bupati kepada ASN itu. Jadi agak rumit juga ya kalau Panwas tidak bisa membedakan mana yang administratif dengan yang pidana itu. Nah ini nanti harus ada teguran juga nih kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI. Ini dikasih briefing nggak bahwa Panwas-Panwasnya di level yang lebih rendah itu untuk membedakan itu saja.
Kalau begini administratif nih, ini pidana, ini segala macam. Nah kalau begitu kan walaupun itu tidak kewenangan Mahkamah Konstitusi ya, tapi kan itu merugikan hak konstitusional orang sih sebetulnya. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Saya kembali. Masih ke Panwas ya. Tadi kan begitu ada laporan, saudara melakukan analisa. Analisa saudara bahwa ini persoalan intern ya. Betul ya? Bahwa mutasi atau pemecatan? Siap, itu hanya sanksi. Sanksi. Iya. Sanksi berupa pemutasi. Pembebasan. Tidak ada penggantian dan tidak ada mutasi. Pemecatan. Tetapi pembebasan dari jabatan tersebut. Baik. Kalau hasil saudara itu adalah pembebasan, berarti pure urusan pemerintah setempat. Kenapa Anda merekomendasikan ke Gakumdu? Karena yang dituntut oleh pemohon ini, mereka menuntut di 6 bulan yang dituntut oleh pemohon ini, kami harus melakukan bahwa ini pidana agar bisa memberikan diskualifikasi atau bisa memberikan pidana terhadap perbuatan. Pasal berapa yang mengatakan bahwa kalau dilakukan mutasi dalam 6 bulan sampai berakhir masa jabatan itu pidana? Pasal berapa di Undang-Undang 10 itu? Dia di pasal 188. Apa bunyinya pasal 188? Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan kepala desa atau sebutan lain, lurah, yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71. Coba pasal 71 dibaca pasal 71. Iya. Coba pasal 71. Pasal 71. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan. Oke, ujungnya, coba baca ujungnya. Pidana dan administrasi atau pidana saja di situ? Ujungnya pasal yang tadi. Itu pidana, pure pidana atau pidana dan administrasi? 18 berapa tadi? Coba baca ujungnya itu. Ini di ujungnya yaitu pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit 600.000 rupiah atau paling banyak 6 juta rupiah. Baik, tadi katanya administrasi menurut saudara. Pasal berapa itu? 71 ayat pasal 71 ayat 2. Apa bunyinya pasal 71 itu? Mana? Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Sanksinya di ayat 5. Sanksinya ada di ayat 5. Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan kabupaten kota. Sambung baca terus. Itu pidana atau mohon dilanjutkan pasalnya itu, dipotong itu yang mulia. Pasalnya tidak lengkap. Diam itu kamu. Siap ya. Coba dibaca yang lengkap. Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan kabupaten kota. Pembatalan calon. Nah, kalau pembatalan calon pidana atau administrasi?
pidana. Loh, gimana sih Panos gini? Pembatalan calon administrasi, Pak. Ibu. Nah, mestinya pasal ini Ibu baca sebelum mendorong ke Gakumdu. Ya, cukup yang mulia. Saya minta penegasan. Itu sebetulnya pemberhentian sebagai kepala dinas, mutasi, atau pembebasan tugas? Di dalam SK ini yang mulia. Iya. Seingat saya tadi saudara menyebutkan ini adalah pemberhentian. Iya. Betul nggak pemberhentian? Karena beda itu maknanya ketiga-tiganya. Saya bacakan yang mulia, mohon izin. Poin kedua. Jadi yang poin pertama, menjatuhkan hukuman disiplin berat kepada pegawai negeri sipil atas nama Muhammad Hidayat Panigoro, SOS, MSI, NIP, pangkat dan seterusnya, jabatan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bola Mongondo Utara. Kedua, jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 adalah pembebasan dari jabatan PNS yang bersangkutan sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Bebas tugas dia. Bukan pemberhentian. Saya ingin sedikit. Di pasal 71 ayat 2 itu, yang dilarang itu penggantian kan. Penggantian itu dalam penjelasan hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan. Ada nggak komplikasi sana? Ya, iya yang mulia. Mutasi di dalam penjelasan iya. Pasal 71 itu. Kami memahami. Jadi hanya yang dilarang itu penggantian, tapi penggantian itu di penjelasan disebutkan hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan. Iya yang mulia. Jadi tidak pemberhentian. Iya, tapi harus dalam izin menteri yang mulia. Dia dalam jabatan hanya yang ada posisi jabatan. Dan ada 3 yang diberhentikan itu, dibebas tugaskan. Izin yang mulia, sebenarnya kami tidak berharap kemudian Panwas merespon positif permohonan kami. Sebenarnya kami hanya berharap dia mengambil keputusan, merespon itu. Apakah dia mau menolak itu atau menerima itu. Dengan menolak itu misalnya, dengan mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan menolak misalnya, maka kami punya tiket untuk menguji ini ke lembaga peradilan. Itu yang tidak dilakukan. Yang kedua yang mulia, saya sebenarnya sangat percaya bahwa ketika Bawaslu Kabupaten, Panwaslu ini melakukan sebuah policy yang tidak sederhana seperti ini, dia pasti melakukan koordinasi ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Kami yakin betul itu. Dan makanya ketika kemudian kami melakukan protes ke atas dan kemudian ke Bawaslu RI, itu juga tidak direspon. Karena sejak awal saya yakin bahwa apapun tindakan Bawaslu Kabupaten ini, di metafor teman-teman, terbentur kakinya saja pasti dia minta berkoordinasi. Ini sebuah kebijakan yang tidak sederhana, lalu mereka tidak melakukan itu. Sehingga ketika kemudian kami ke Bawaslu RI, hal yang sama kemudian dia tidak respon. Jadi kami menduga bahwa teman-teman di Bawaslu Kabupaten ini sudah diingatkan oleh RI, Anda jangan merespon itu. Sebab kami sebenarnya tidak meminta itu direspon positif, direspon negatif pun tidak masalah. Yang penting kemudian ada putusan di situ menjadi tiket kami untuk menguji ini di institusi peradilan. Itu yang dia tidak lakukan. Itu yang saya sebut bahwa teman-teman ini quote and quote sebenarnya cerdas. Tidak memberi kami tiket dengan mendorong itu ke Gakumdu. Baik. Sudah cukup ya? Cukup. Dari saya cukup yang mulia, kalau dari yang lain kalau ada tambahan mungkin dari ini. Ya, masih ada sedikit. Saya klarifikasi ke kuasa pemohon ya, termohon. Anda semua dari kejaksaan atau ada dari advokat? Coba. Ya, terima kasih yang mulia. Tidak ada yang mulia. Jadi mohon maaf, tidak semua dari kejaksaan. Jadi gabungan ada, berarti ya? Ya, gabungan advokat profesional dengan dari pihak kejaksaan. Kenapa tidak menggunakan law firm-nya yang advokat? Mesti harus Anda menggunakan cap kejaksaan negeri ini. Tidak yang mulia. Jadi kita selalu bergabung cap kejaksaan negeri dan kemudian dari kantor pengacara kami. Dan surat kuasanya pun juga berbeda yang mulia. Ini ketika mendengar saksi ini hanya cap kejaksaan.
Ini kan yang tadi di Tidak, yang mulia. Ada yang dengan yang di bawah nama saya itu dengan cap Nirwana Associate, yang mulia. Tidak. Kenapa yang saya tanyakan tadi, kenapa tidak menggunakan law firm yang pure independen saja? Ya karena memang kami di awal bergabung antara lawyer profesional dengan ya saya paham, tapi itulah kemudian yang awal atau berawal dari hal ini kemudian dipersoalkan pemohon tadi. Kemudian kalau di persoalan dari angle korelasinya kan berkorelasi enggak dengan apa yang menjadi keberatan pemohon tadi. Karena di sini ada cap kejaksaan itu. Sedangkan kejaksaan negeri ini fungsinya kan ada dua. Di sini Anda menjalankan fungsi-fungsi jaksa sebagai fungsi keperdataannya atau penuntut umumnya, penegakan hukum pidananya. Kalau Anda menggunakan rumah kejaksaan negeri seperti ini, memang potensi apa yang menjadi kekhawatiran pemohon tadi. Makanya ada beberapa itu bisa belajar dari beberapa kuasa dari KPU di perkara-perkara yang lain. Dia pure gabung dengan yang profesional itu. Tinggalkan rumah kejaksaannya itu. Karena apa? Memang Anda hanya sebagai jaksa. Ini yang jaksa siapa ini di antara tiga? Saya yang sampai Bapak. Mestinya Anda kan mewakili kejaksaan itu, mewakili kepentingan negara itu dalam hal Anda menjalankan fungsi-fungsi jaksa dalam hal keperdataannya sebenarnya untuk kasus hari ini. Anda dari Datun kan pasti? Ya. Kalau Anda menggunakan rumah lembaga seperti ini, akhirnya confuse. Ada berkelindan dengan fungsi-fungsi penuntutan juga ada di sini. Penyidik penegakan hukum pidananya. Itu kemudian akan mengaburkan fungsi gakumdunya dengan fungsi bahwa Anda adalah jaksa, bukan penuntut umumnya. Paham tidak, Pak? Siap. Mohon izin yang mulia. Apa? Jadi sebetulnya ini sudah dipermasalahkan pada saat persidangan 31 Juli. Pada saat itu kan kita dibilang, mohon diklarifikasi apakah pengacara ini dari privat atau dari pengacara negara. Dan pada saat itu yang mulia Pak Gede Palguna sampaikan, itu wilayah kami. Dan itu jadi penilaian kami. Selain itu KPU itu adalah lembaga negara. Di dalam Undang-Undang 16 2004 disampaikan di situ bahwa dalam kaitan ada gugatan kepada lembaga negara, kami berhak. Nah, setelah itu saya tidak menanggapi sama sekali karena saya menghormati keputusan dari Pak Gede Palguna bahwa itu nanti akan kami yang menilai. Maka sampai detik ini sudah 2 kali kami dikomplain, kami tidak mau meresponnya. Karena kami menghormati apa yang disampaikan Pak Palguna kemarin. Oke. Jadi demikian Pak. Jadi kalau kemudian ada konflik of interest, sebenarnya kami ini, mohon izin yang mulia, di dalam 16 2004 Undang-Undang Kejaksaan juga ada tupoksi kami. Itu yang ingin saya sampaikan, apakah ada semacam workshop atau bimtek yang hal seperti ini bisa dikelirkan. Saya mungkin juga apakah ketika itu yang mulia Pak Pal melihat ada cap kejaksaan negeri di sini ataukah. Itu yang saya tadi teringat, komplainnya pemohon tadi memang ini ada tumpang tindihnya fungsi-fungsi. Karena hari ini atau kegiatan pilkada ini kejaksaan menjalankan 2 fungsi loh. Fungsi gakumdu dan fungsi jaksa sebagai pengacara negara itu. Itu yang kemudian kalau menggunakan cap-cap seperti ini bisa harus hati-hati. Makanya saya teringat dengan permohonan yang lain ketika KPU itu kemudian ada yang memberikan kuasa juga kepada para jaksa, tapi kemudian jaksa itu melebur kepada law firm yang profesional, nggak membawa cap kejaksaannya itu. Bagaimana nanti Anda akan menempatkan kepentingan teman-teman penuntut umum Anda, teman-teman Anda yang menjalankan fungsi-fungsi penuntutan di dalam cap ini kalau kemudian Anda mau pisahkan. Sedangkan di situ kan kemudian melebur satu menjadi satu. Itu saja saya kira itu perlu memang juga benar kalau dipersoalkan memang ini fungsi-fungsi privat loh yang Anda itu karena ini keperdataan loh. Bukan meskipun
organisasi negara, KPU juga ketika ada ini gugatan kan juga bisa kita persoalkan, kita diskusikan apakah menjalankan fungsi-fungsi kepada privat atau publik itu kan. Kamu tanda apa? Privat kan? Ya, Yang Mulia. Nah, ya itu saja, saya hanya tidak dalam konteks berseberangan dengan pendapat Pak Palguna, tidak, tapi paling tidak ini menjadi bahan masukan di internal lembaga Anda, apakah tepat ketika kemudian Anda membawa lembaga kejaksaan untuk kepentingan-kepentingan menjadi kuasa yang di satu sisi juga ada kepentingan-kepentingan Anda di bidang pidana, bidang penegakan hukum, penegakan di Gakumdu itu. Ya kan? Bagaimana Anda bisa membelah? Sementara Anda itu adalah dari Datun, sementara teman itu pasti saya juga yakin yang teman yang ada di Gakumdu kan tidak menggunakan cap kejaksaan kan? Pasti melebur ke dalam Gakumdu ya kan? Iya. Jadi mohon izin Yang Mulia, kalau terkait fungsi Gakumdu itu ada bidang tersendiri, namanya bidang pidana umum. Iya, saya tahu. Iya. Yang untuk terkait dengan JPN itu rumahnya sendiri, bidang Datun. Jadi memang personil yang dilibatkan di Gakumdu dengan di Datun itu berbeda. Ya. Ya. Bagaimana Anda bisa membelah kepentingan itu dalam cap begini? Ya karena satu organisasi, sementara kan surat masuknya untuk kejaksaan. Jadi susah untuk kami membagi itu, membedakannya. Tapi itu jadi apa? Jadi mestinya jadi masukan Anda karena memang apa saya harus mengulang contoh yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa kuasa yang diberikan oleh KPU, mereka melebur menggunakan bendera law firm yang seperti contohnya nanti kalau tidak salah Madiun, KPU Madiun itu. Dia bergabung dengan law firm yang profesional. Terima kasih Pak Ketua. Baik. Ya, jadi sebenarnya bukan soal anunya ya, ini soal apa ya? Kalau yang dimaksudkan itu, kalau bukan mahkamah itu bukan mempersoalkan kedudukan saudara sebagai pengacara negara, itu clear kan, karena memang begitu kan. Cuman masalahnya ini adalah soal kepantasan, itulah makanya kami mengatakan di waktu persidangan sebelumnya itu kami yang akan mempertimbangkan. Nah, beliau tadi menyarankan ini adalah demi klarifikasinya saja supaya tidak timbul kecurigaan, itu saja sesungguhnya. Dari segi kewenangan saudara kan memang berwenang, saudara pengacara negara gitu ya. Tapi apakah nanti pantas atau tidak, itu mahkamah memang yang akan menilai. Cuma supaya tidak terjadi anggapan yang macam-macam sehingga soal ketidakberpihakan, kapan saudara harus menempatkan diri sebagai bagian dari Gakumdu, kapan sebagai pengacara negara, karena rumahnya satu, capnya juga sama, tadi saudara menyampaikan, itu saja yang tadi disampaikan oleh bukan ada perbedaan pendapat di kalangan mahkamah, bukan itu intinya. Tapi persoalannya ini soal karena itu yang dijadikan keberatan itu. Makanya kami mengatakan itu memang bagian kami yang akan menilai itu. Sebab, ya sekali lagi dalam perubahan-perubahan hukum positif yang berkenaan dengan pilkada ini kan undang-undang yang paling sering berubah kan. Ya, sehingga secara bergurau kami mengatakan itu berubahnya cepat sekali. Secara lebih cepat dari Power Rangers kami mengatakan begitu kan. Lebih sering dari itu berubah-berubahnya. Sehingga ketika Gakumdu belum ada, memang dulu banyak KPU yang menggunakan jaksa sebagai pengacaranya, karena bagian dari pengacara negara. Itulah sebabnya kami mengatakan mengapa itu nanti mahkamah akan mempertimbangkan. Bagian yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah tentu termasuk perubahan dari hukum positif yang ada itu. Dan soal kepantasan itu tadi. Jadi tadi diingatkan saja, untuk menghindari kecurigaan yang itu mungkin kali lain, gitu ya, kali lain kalau saudara ini mungkin lebih baguslah kalau cap yang menggunakan cap yang dari lawyer profesional itu, ya, sama sekali bukan menghilangkan kedudukan Anda sebagai pengacara negara. Itu karena itu memang melekat kan di dalam kejaksaan itu, sehingga tidak bisa. Hanya kan dalam proses begini karena ini adalah lebih bersifat privat, gitu kan, sehingga itu supaya tidak menimbulkan ini persoalan, sehingga ketika mahkamah menerapkan prinsip audi et altram partem itu lalu tidak menjadi imparsialitas mahkamah itu tidak kemudian dicurigai begitulah atau diragukan oleh pihak yang lain.
tentu saja bukan hanya itu, itu bukan satu-satunya penilaian kemudian untuk menilai imparsialitas mahkamah, tetapi nanti kan akan terlihat dalam pertimbangan-pertimbangan mahkamah. Tetapi untuk menjaga hal itu tidak terjadi itu kan lebih baik seperti yang disampaikan tadi itu. Dari saya demikian, ya cukup. Baik, jadi sidang jadi mulai dari pagi, ya alhamdulillah sudah selesai, dan hasil dari persidangan ini akan dirapatkan ya dalam RPH, rapat permusyawaratan hakim. Nah, bagaimana hasil RPH atau rapat permusyawaratan hakim? Nanti para pihak menunggu panggilan untuk sidang berikutnya, yang hari dan tanggalnya akan ditentukan kemudian. Sudah jelas ya, pemohon? Pemohon jangan bicara dulu. Kuasa hukum pemohon. Sudah dengar? Ya. Termohon? Pihak terkait? Sudah jelas ya? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan